Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Erinka Nurrohmatillah, mahasiswa Prodi Fisika dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Jadi di sini aku akan menjelaskan beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Persamaan diferensial sendiri ada 3 jenis, yaitu persamaan eliptik, parabolik, dan hiperbolik. Dan untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut dibutuhkan metode eksplisit, implisit, Crank-Nicolson, dan metode Lippmann. Yang pertama adalah analisa numerik untuk persamaan difusi menggunakan metode implisit. Jadi pada metode implisit ini persamaan analitik terlebih dahulu diubah menjadi bentuk numerik. Nah, untuk menjadikan bentuk numerik harus ditentukan syarat batasnya dahulu. Misalnya, pada metode ini diminta untuk mendeteksi di titik lain dan menentukan waktu yang berbeda. Metode implisit ini digunakan ketika diketahui J yang akan datang, dan metode ini juga digunakan untuk mencari J yang sebelumnya. Dan selain untuk menyelesaikan persamaan difusi, metode implisit juga bisa digunakan untuk persamaan gelombang. Untuk contoh penyelesaian menggunakan metode implisit akan diberikan di samping ini. Adalah kita menyelesaikan metode persamaan difusi menggunakan metode implisit. Di sini merupakan contoh soal dari persamaan difusi. Terdapat konduksi panas di sebuah batang aluminium pipih panjang dengan panjang batangnya L sama dengan 10 cm, delta X-nya 2 cm. Time step-nya delta T sama dengan 0,1 sekon. Koefisien difusi termalnya K sama dengan, sama seperti tadi, 0,835 cm kuadrat per sekon. Syarat batas untuk T yang X-nya sama dengan 0 sama dengan 100 derajat Celcius, sedangkan untuk T-nya yang X sama dengan 20, maka nilainya 50 derajat Celcius. Dengan nilai awal T sama dengan 0 derajat Celcius. Nah, berikut adalah skema implisitnya yang harus kita selesaikan. Langsung kita lihat untuk pemrograman menggunakan Octave. Untuk metode difusi, untuk metode implisit, berikut adalah coding pemrograman metode implisit. N-nya sama dengan 6, delta T-nya sama dengan 0,1, T untuk ujung A sama dengan 100, T untuk ujung B sama dengan 50, T kecilnya 9, lambdanya 0,4239. Nah, berikut adalah keseluruhan. Untuk pemrograman metode implisit. Akan ada dua figur atau dua grafik. Untuk grafik yang pertama pemrogramannya seperti ini, dan grafik kedua pemrogramannya seperti ini. Langsung saja kita save, lalu kita run. Akan terdapat dua grafik. Berikut adalah grafik yang pertama, dan ini yang grafik yang kedua.
Selanjutnya adalah persamaan difusi menggunakan metode eksplisit. Seperti pada metode implisit tadi, pada metode eksplisit persamaan analitik harus diubah dahulu menggunakan menjadi persamaan numerik. Nah, pada metode ini nilai U sudah diketahui, sedangkan nilai U yang dicari hanyalah 1, sehingga dapat diselesaikan secara langsung. Banyak faktor yang menyebabkan persamaan eksplisit ini lebih banyak digunakan orang daripada metode implisit. Faktornya antara lain yaitu metode eksplisit relatif lebih sederhana daripada metode implisit, dikarenakan pada metode eksplisit ini tidak membutuhkan analisa dalam bentuk matriks yang mendalam seperti pada metode implisit. Contoh untuk penerapan menggunakan metode eksplisit ini yaitu persamaan gelombang yang dapat berupa kasus gelombang tali, yang mana terdapat variabel yang diketahui berupa waktu pada kondisi tertentu. Nah, selain untuk persamaan difusi, metode eksplisit juga dapat digunakan untuk persamaan gelombang. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui dengan menyelesaikan soal untuk metode eksplisit. Berikut adalah contoh soal untuk penyelesaian persamaan difusi dengan metode eksplisit dan implisit. Yang pertama adalah metode implisit dahulu. Terdapat grafik atau skema yang menyatakan persamaan difusi dengan konduksi panas di sebuah batang aluminium pipih panjang. Panjang batang L sama dengan 10 cm, delta X sama dengan 2 cm. Delta X sama dengan 2 cm. Time step-nya delta T sama dengan 0,1 sekon. Dengan koefisien difusi termal K sama dengan 0,835 cm2 per sekon. Syarat batas untuk T dengan X sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 100 derajat Celcius, dan untuk T, X sama dengan 20, T sama dengan 50 derajat Celcius. Nilai awalnya yaitu 0 derajat Celcius. Nah, di sini disuruh menghitung dengan skema eksplisit K delta T per delta X kuadrat lebih dari 1/2. Langsung saja kita lihat pemrogramannya. Kita lihat pemrograman di Octave untuk metode eksplisit. Nah, di sini kita menggunakan N sama dengan 6, delta T sama dengan 0,1, T-nya 9, lambdanya 0,4239. Nah, T sama dengan 0, N, T delta T. Langsung kita save, lalu kita running. Nah, dari perhitungan atau pemrograman menggunakan GUI Octave, kita mendapatkan dua grafik. Grafik pertama berbentuk seperti ini dan grafik kedua adalah seperti ini. Untuk cara mendapatkan dua grafik tersebut, untuk grafik pertama, berikut adalah coding untuk pemrogramannya, dan grafik kedua sama dengan adalah ini. Yang ketiga adalah penyelesaian persamaan difusi menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode Crank-Nicolson. Analisa numerik yang menggunakan metode Crank-Nicolson ini menggunakan metode pendekatan dari metode eksplisit dan implisit seperti yang tadi, karena
pada metode Crank-Nicolson ini tidak dapat diselesaikan secara langsung. Karena pada metode ini telah diketahui 3 titik dan kita harus mencari U pada 3 titik yang masih belum diketahui secara bersamaan. Pengerjaan untuk metode ini harus simultan, sehingga solusinya adalah dengan mengonversi persamaannya menggunakan dan menjadikannya menjadi matriks. Dengan bentuk matriks tersebut dapat dilakukan pemrograman menggunakan Octave. Selanjutnya adalah metode Lippmann. Metode Lippmann ini merupakan metode terakhir untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan Laplace dan persamaan Poisson, yang mana kedua persamaan tersebut merupakan persamaan eliptik. Metode Lippmann ini cocok digunakan pada persamaan yang tak tergantung waktu, sehingga iterasi yang diproses merupakan proses perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai yang seimbang dari suatu persamaan. Contoh kasus yang untuk persamaan yang penyelesaiannya menggunakan metode Lippmann ini adalah distribusi panas dari logam. Sekian, itu adalah 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.